Cerita dimulai dengan Yuta Okotsu, seorang remaja pemalu yang dihantui oleh kutukan roh masa kecilnya, Rika. Di sekolah, Yuta menjadi korban perundungan. Namun, Rika yang sangat protektif tak tinggal diam. Ia melukai para pembuli dengan kejam, bahkan menyumpal mereka ke dalam loker. Akibat insiden itu, Yuta memutuskan untuk menyerahkan diri. Dewan Tetua Jujutsu menganggap Yuta terlalu berbahaya dan ingin menjatuhkan hukuman mati. Yuta pun pasrah, tak ingin melukai siapapun lagi. Namun Satoru Gojo, penyihir terkuat dan seorang guru di SMA, Jujutsu, meyakinkan para tetua untuk memberinya kesempatan. Gojo mengusulkan agar Yuta bergabung sebagai murid di sekolah mereka. Dalam kilas balik, tampak kenangan manis saat Rika memberikan cincin kepada Yuta di hari ulang tahunnya. Mereka berdua berjanji akan menikah kelak. Namun, tak lama setelah itu, Rika meninggal dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, roh Rika menjadi kutukan yang terus mengikuti Yuta. Setibanya di sekolah, Yuta bertemu dengan 3 murid tahun pertama lainnya. Gojo memperkenalkannya dan meminta mereka untuk akur. Namun begitu Yuta memasuki ruangan, ketiganya langsung menyerang. Mereka bisa merasakan aura kutukan. Yuta yang luar biasa besar. Rika pun muncul dan melindungi Yuta. Setelah kejadian itu, Gojo menjelaskan bahwa banyak peristiwa hilangnya orang atau kematian misterius disebabkan oleh kutukan. Di sekolah ini, mereka belajar cara menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Gojo memperkenalkan ketiga teman sekelas Yuta. Maki, seorang ahli senjata kutukan. Inumaki, yang hanya bisa berbicara dengan kata-kata musubi, karena kekuatan cursed speech-nya. Dan Panda, seekor panda yang bisa berbicara dan bertarung. Yuta lalu dipasangkan dengan Maki untuk latihan. Mereka mendapat misi pertama, menyelidiki sebuah SD tempat 2 anak hilang. Gojo menciptakan penghalang bernama Veil, yang menarik kutukan dan mencegah mereka kabur. Ia mengucapkan selamat bertugas. 3 kutukan muncul. Yuta panik, namun Maki mampu mengalahkan semuanya dengan 1 tebasan. Mereka lanjut masuk ke dalam bangunan. Yuta yang gugup bertanya apakah Maki takut. Maki malah bertanya balik, "Kamu ini penyihir tingkatan berapa?" Yuta bingung. Jadi Maki mengecek ID miliknya dan terkejut. Yuta adalah Cheater Cheat Special Grade, Cheater Cheat, tingkatan tertinggi, bahkan di atas grade 1. Tiba-tiba, kutukan raksasa muncul dan menghancurkan gedung. Yuta dan Maki terpental, lalu ditelan oleh makhluk itu. Di dalam tubuh kutukan, mereka menemukan anak-anak yang hilang. Maki yang tidak kebal terhadap kutukan juga kesulitan, sementara anak-anak dalam bahaya. Maki bertanya, "Kenapa kamu ingin jadi penyihir Jujutsu?" Yuta menjawab lirih, "Aku ingin pantas untuk tetap hidup." Dengan tekad kuat, Yuta mengenakan cincin pemberian Rika dan memanggil kekuatannya. Rika muncul dalam wujud aslinya dan menghancurkan kutukan itu habis-habisan. Ia mengamuk, sementara Yuta menyelamatkan Maki dan anak-anak. Setelah misi selesai, Gojo memberikan pedang pada Yuta dan mulai mengajarinya cara mengalirkan energi kutukan ke dalam senjata. Tujuannya, perlahan-lahan mematahkan ikatan kutukan Rika. Selama beberapa bulan berikutnya, Yuta berlatih keras bersama Maki, mempelajari teknik pedang dan pertarungan jarak dekat. Meski awalnya lambat, ia mulai mampu mengimbangi kecepatan Maki. Di misi berikutnya, Inumaki ditugaskan. Gojo mengirim Yuta untuk menemaninya agar dapat belajar langsung di lapangan. Yuta agak takut karena tidak memahami cara bicara Inumaki yang terbatas pada kata-kata makanan. Mereka dikirim ke distrik perbelanjaan yang dipenuhi kutukan tingkat rendah. Setelah masuk ke area yang ditutupi veil, Inumaki segera menggunakan teknik cursed speech-nya untuk meledakkan semua kutukan dalam satu perintah. Yuta terpukau, walau teknik itu membuat suara Inumaki rusak. Saat hendak keluar, mereka disergap kutukan kuat dari belakang. Inumaki berusaha melindungi Yuta, tapi mulai kewalahan. Yuta pun sadar, Inumaki selama ini berusaha melindunginya. Yuta akhirnya maju, mengalirkan energi kutukan ke pedangnya dan menyerang. Ia berhasil mengambil botol obat tenggorokan Inumaki dan melemparkannya padanya. Setelah minum obat, Inumaki mengeluarkan perintah pamungkas, hancur, dan kutukan pun musnah.
Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Ia menemukan kartu identitas Yuta dan kecewa karena tak melihat kemunculan Rika. Orang itu adalah Suguru Geto, penyihir special grade yang pernah diusir karena membunuh ratusan orang menggunakan kutukan. Geto lalu terlihat membantu seorang wanita melepaskan kutukan. Tapi begitu ia pergi, ia menyebut wanita itu monyet, menunjukkan kebenciannya pada manusia biasa. Ia mengumpulkan sekutunya dan menyatakan rencananya, menciptakan dunia hanya untuk penyihir. Langkah pertama, menghancurkan sistem jujutsu saat ini. Ia pun datang ke sekolah menunggangi pelikan raksasa. Geto menemui Yuta, memuji kekuatannya, lalu mengajaknya bergabung untuk memusnahkan manusia biasa. Sebelum Yuta menjawab, Gojo dan para penyihir lain muncul. Geto menyatakan perang. Pada 24 Desember, ia akan melepaskan 1.000 kutukan di Tokyo dan Kyoto untuk membunuh semua non-penyihir. Lalu ia kabur, menciptakan penghalang dengan banyak kutukan agar tak dikejar. Di balik itu, rencananya lebih dalam. Ia tahu semua penyihir akan sibuk menghadapi serangan di dua kota. Sementara itu, ia akan menyelinap ke sekolah untuk membunuh Yuta dan menyerap kekuatan Rika saat Yuta sendirian. Dan benar saja, saat hari itu tiba, hanya Maki yang bersama Yuta di sekolah. Geto muncul dan mengunci seluruh area dengan fail. Gojo yang menyadari keanehan segera memerintahkan Panda dan Inumaki kembali ke sekolah. Di sekolah, Maki dikalahkan. Panda datang menyerang, tapi akhirnya ditusuk dengan senjata milik Maki. Inumaki pun menyerbu masuk dan menggunakan cursed speech, tapi Geto masih berdiri. Ia mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya. Saat Yuta tiba dan melihat teman-temannya terkapar, ia dipenuhi amarah. Ia memanggil Rika dan bersumpah akan membunuh Geto. Pertarungan besar terjadi. Yuta menyelamatkan teman-temannya dan mulai menyembuhkan luka mereka dengan reverse cursed energy. Geto melancarkan serangan terakhirnya, menciptakan kutukan super hasil gabungan 4.000 kutukan. Sebagai harapan terakhir, Yuta memberikan seluruh hatinya pada Rika. Ia bersumpah akan hidup bersama Rika selamanya. Rika pun muncul dalam wujud terkuatnya. Ia dan Yuta menyerang bersama, dan tabrakan energi dahsyat pun terjadi. Geto akhirnya terluka parah dan kabur, namun bertemu Gojo. Mereka saling berbincang terakhir kalinya, mengenang masa lalu mereka sebagai sahabat. Yuta terbangun. Ia menyangka telah menyerahkan hidupnya pada Rika. Namun yang mengejutkan, Rika berubah kembali menjadi manusia. Gojo menjelaskan, sebenarnya bukan Rika yang mengutuk Yuta, tapi Yuta yang secara tidak sadar telah mengutuk Rika, karena tak bisa menerima kematiannya. Yuta menangis menyadari semua ini. Rika tersenyum, berterima kasih atas waktu yang mereka lalui bersama, dan memintanya untuk hidup dengan bahagia. Ia pun pergi ke alam baka dengan damai. Setelah itu, Yuta tetap melanjutkan perjalanannya sebagai penyihir jujutsu. Ia terus bertarung bersama teman-teman barunya, masih memakai cincin pertunangan dari Rika di jari manisnya.